Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Tanjung Pinang. Apa kabar, Ibu Cut Mutia? Alhamdulillah saya ketemu mitra perempuan di sini. Assalamualaikum, Ibu Metia. Sehat ya, Ibu? Ibu sudah bisa mengaktifkan suaranya? Ya, baik. Ibu Metia, itu tadi dari tetangga Tanjung Pinang, Bintan. Bapak Wan Rudi, berikut mitra praktisi pariwisatanya dari BRC. Sekarang saya ingin tahu dengan Tanjung Pinang, apa strategi Tanjung Pinang? Karena Tanjung Pinang ini sangat khas, punya potensi-potensi pariwisata yang luar biasa, ada Pulau Penyengat, ada Kampung Tua, ada makanan-makanan khas daerah di situ, dan kami banyak di Bintan, Tanjung Pinang, Batam itu adalah sentra atau pusat-pusat UKM-UKM binaan kami. Nah, silakan Ibu Metia, 10 menit kami berikan dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Faris Sulaiman sebagai Konsulat RI Songkhla, Thailand. Yang saya hormati Bapak-bapak, teman-teman saya, Kadis Kebudayaan dan Pariwisata di Kabupaten Kota Provinsi Kepulauan Riau. Yang saya hormati juga Pak Abdul Wahab sebagai General Manager BRC dan Bapak Priyansa sebagai Asita KP. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini. Terima kasih kesempatan diberikan. Izinkan saya membacakan sebaik pantun. Pantai indah di Tanjung Pinang, anak berendam loncat beruntun. Salam kami dari Tanjung Pinang, kota gurindam, negeri pantun. Lanjut, boleh dipaparkan. Ya, terus. Lanjut. Ya, aksesibilitas menuju kota Tanjung Pinang bisa berupa pelabuhan laut, yaitu dari Sri Bintan Pura, dari Bandar Bintan Telani, dari Bandar Sri Udana, Bandar Bintan Telani dari domestik Batam, Bulang Linggi Tanjung Uban, Sri Bintan Kijang, juga bandar udara yang dilalui oleh Raja Haji Fisabilillah. Di situ ada penerbangan langsung dari Tiongkok. Terus juga kita kalau domestiknya ke Jakarta, Pekanbaru, dan kota lainnya. Lanjut. Ya, dari database usaha jasa pariwisata Kota Tanjung Pinang, data yang diperoleh dari perhotelan dan homestay ada berjumlah 79. Terus tour dan travel 71, kulinernya 317, hiburan rekreasi spa, hiburan malam dan arena permainan anak-anak ada 77, dan usaha jasa pariwisata yang bersertifikasi CHSE ada 32. Lanjut. Dilihat sini dari kunjungan wisatawan mancanegara melalui pintu masuk Tanjung Pinang tahun 2018 sampai 2021. Dari 2018 sampai 2019 ini masih ada wisatawan sampai 170.624. Untuk tahun 2020, Januari, Februari, Maret masih ada tamu, tapi April sampai Desember itu sudah nihil. Begitu juga tahun 2021, dari Januari bisa dihitung hanya Januari cuma 4, Februari 4, Maret 102, April 112, Mei 137, Juni sampai bulan Oktober ini masih nihil. Lanjut. Potensi yang ada di kota Tanjung Pinang yaitu kita memiliki wisata sejarah, wisata buatan, dan wisata alam. Kalau wisata sejarah kita memiliki Pulau Penyengat yang sudah terkenal di seluruh Indonesia maupun internasional, terutama tetangga kita Malaysia, Singapura. Dan Pulau Penyengat ini telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 112 tahun 2018. Dan kita juga memiliki potensi yang lain yaitu Kampung Tanjung Sebau, ada Vihara Senggarang yang tetap yang ramai dikunjungi oleh wisatawan dari Singapura atau lagi berbangsa Tionghoa, Vihara Sungai Ular juga, ada Kampung Bugis, Kampung Madung, Vihara Alokeswara Graha, terus selanjutnya ada makam Daeng Marewah, ya ini wisata religi.
juga makam Daeng Celak, Istana Kota Lama, Kota Piring, makam Sultan Sulaiman, makam Sultan Mahmud, makam Kerkhof, yaitu makam Belanda, Gereja Ayam, Kota Lama Tanjung Pinang, dan Vihara Bodhisatwa. Lanjut. Ya. Wisata alam. Sini ada Pulau Los, Pulau Terkulai, mangrove Sungai Carang. Ini gambar di atasnya adalah mangrove Sungai Carang yang pada saat ini akan ada pembangunan fisiknya seperti boardwalk. Sehingga kalau jembatan ini dibuatnya dari kayu, selama ini hancur, kita sekarang akan membuat boardwalk dari beton untuk bisa bertahan lebih lama lagi. Lanjut. Ya, ini wisata buatan yang sudah ada di Tanjung Pinang, baik itu provinsi seperti Jembatan Dompa, Masjid Dompa, Jembatan Sungai Carang, jembatan di Senggarang, Jembatan Lingkar Pelangi di Kampung Bugis, Gunung Gonggong, dan Monumen Raja Ali Haji. Terus objek wisata unggulan. Ya. Objek wisata unggulan di Pulau Penyengat. Ini di beberapa yang ada di gambar, yaitu Masjid Pulau Penyengat, ada di sini juga ada Balai Adat, Gedung Misiu, Gedung Hakim, Benteng Bukit Kursi, dan ini juga ada di Senggarang, dan Patung Seribu yang ada di kilometer 13. Lanjut. Ya, untuk Pulau Penyengat, masih tetap dalam Penyengat, ada 8 paket wisata Pulau Penyengat yang kita kemas, seperti paket melihat bangunan masjid dan Al-Quran yang ditulis dengan tulis tangan. Yang kedua, wisatawan melakukan napak tilas ke tempat-tempat bersejarah sambil bersepeda. Yang selanjutnya, Bentor Historical Tour, melakukan napak tilas ke tempat bersejarah dengan menggunakan bentor becak. Selanjutnya ada literatur berjalan kaki sambil melakukan napak tilas ke tempat bersejarah dan mempelajari literatur Arab Melayu. Juga ada Gurindam Experience, yaitu mendengarkan dan mempelajari cara melantunkan Gurindam 12, gubahan Raja Ali Haji, serta memahami makna filosofis hidup yang terkandung di dalamnya. Di sini juga ada Tanjak Experience, disuguhkan pengalaman mempelajari bentuk tanjak Melayu dan maknanya serta cara membuatnya. Terus ada cooking class untuk membuat masakan Melayu di Pulau Penyengat. Dan yang terakhir, memakai pakaian adat Melayu, pakaian pengantin, dan bersuah foto di rumah adat Pulau Penyengat. Lanjut. Ya, ini sudah saya sebutkan. Lanjut lagi. Ya, wisata kuliner, wisata yang tidak lekang oleh waktu, yang masih tetap diminati oleh masyarakat Melayu itu sendiri. Lanjut. Ya. Nasib dunia usaha di tengah pandemi, yang seperti kita alami sekarang, yaitu hotel, ya, perdagangan, konstruksi, restoran, itu akan mengalami penurunan. Tapi juga ada peningkatan, yaitu produk kesehatan pribadi, makanan, retail, ya, belanja-belanja online, itu malah justru yang mengalami peningkatan. Dari dampak pandemi ini terhadap sektor pariwisata memang terasa paling nyata, ya, karena penurunan tingkat okupasi hotel, terus juga jelas kunjungan wisatawan yang menurun drastis, ya, peningkatan jumlah karyawan yang dirumahkan, dan menurunnya pendapatan usaha dan daya beli masyarakat. Lanjut. Ya. Di sini ada perubahan pola wisatawan, pariwisata yang bebas dari penyakit, perubahan dari pariwisata kesehatan, yaitu higienis, no mass tourism, berarti tidak ada perjalanan wisata yang berjumlah ramai. Kita nanti wisata juga menjaga jarak untuk interaksi, wisata alam dan budaya, destinasi dan atraksi standar COVID, hotel dan restoran standar COVID, banyak menggunakan virtual,
dan selanjutnya. Terus, ya, perubahan strategi pariwisata lanjut. Ya, dari sebelum dan sesudah ini berbeda. Misalnya akomodasi adalah pelayanan harga terbaik atau yang harga murah. Sekarang perlu ada CASE, terus juga sertifikasi. Dulu belum menjadi prioritas, sesudahnya sertifikasi wajib. Preferensi wisatawan, viralitas didukung oleh atraksi ramai, gegap gempita. Tapi sesudahnya aktivitas wisata outdoor, private tour membantu menyehatkan masyarakat. Lanjut. Bu, maaf, tinggal 3 menit lagi. Ya, terus. Ya, lanjut. Ya, terus. Ya, lanjut. Ya, sini kegiatan-kegiatan upaya pemulihan, bawah lagi. Lanjut, ya. Ya, ini upaya pemulihan. Kita alhamdulillah kami mendapat bantuan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, baik itu dana DAK fisik dan DAK non fisik. Kalau DAK non fisik kita melakukan pelatihan atau peningkatan SDM dengan cara pelatihan pemandu wisata budaya, terus pelatihan digitalisasi, pelatihan pengelolaan usaha homestay, pelatihan peningkatan inovasi dan higienis sajian kuliner, pelatihan tata kelola, bisnis dan pemasaran destinasi, pelatihan keamanan dan keselamatan di destinasi pariwisata daya tarik. Sementara data kegiatan pemulihan ini, pemulihan ekonomi itu selain itu juga ada pemasaran dan promosi Tanjung Pinang, kesehatan. Yang kedua, penguatan SDM pelaku pariwisata, daya dukung, dan contoh virtual tour penyengat dan pentas seni virtual, kunjungan dan koordinasi berkala ke pelaku jasa usaha, menghimbau dan mewajibkan seluruh destinasi perhotelan, restoran, dan sanggar seni untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan. Lanjut. Ya, ini dukungan yang dilakukan selain non fisik juga fisik dalam penataan kegiatan untuk menyambut pariwisata akan dibuka kembali. Kita melakukan kegiatan fisik berupa pembangunan TIC di Pulau Penyengat, membuat talut di Kota Rebah, membuat 2 unit perahu Katinting, ada membuat lampu taman di Pulau Penyengat dan agrowisata Bukit Manuk, membuat jalan setapak di Kota Rebah dan lain-lain. Lanjut. Ya, untuk penguatan akses pasar dan promosi pelaku ekonomi kreatif pendukung pariwisata, kita telah melaksanakan kegiatan gerakan beli produk UMKM lokal di Disbud Tanjung Pinang berkolaborasi bersama OPD yang terkait seperti Disperdagin. Terus kita yang kedua, kita membuat video promosi produk kreatif yang ada ditayang di YouTube dan TV lokal. Penguatan SDM pelaku ekrab, workshop kemasan dan workshop film. Keempat, fasilitasi hak cipta dan hak merek bagi pelaku ekrab yang bekerjasama MOU kerjasama dengan Kemenkumham di wilayah Kepri. Yang kelima, menjembatani perusahaan dan perbankan membeli produk kerajinan lokal untuk souvenir. Lanjut. Ya, terakhir ini kegiatan Semarak Museum di Hatiku. Kita telah melaksanakan kegiatan ini, yaitu lomba vlog museum, lomba sayap dan setia, lomba kepanduan museum, dan lomba melukis yang masih berlangsung pada saat sekarang, tinggal pengumumannya saja. Demikian. Terus, ya, izinkan saya berpantun, jalan-jalan ke pusat kota, singgah ke pasar, membeli capal. Mari bersatu tingkatkan pariwisata, wisata sehat di era new normal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Metia. Itu tadi dari Tanjung Pinang. Sekarang Bapak Ibu sekalian dari Batam. Assalamualaikum Pak Ardi, apakah sudah bisa bergabung dengan kita pada siang hari ini, Bapak Ardi Winata?